Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Safana Hifasilmi dengan NIM 21842001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Lewat video ini, saya akan memaparkan buku hasil bacaan saya. Buku ini yang berjudul 7 Tips Hidup Berbahagia. Saya membacanya lewat e-book. Penulis buku ini yaitu Van Tubten Cordon. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mingguan mata kuliah literasi di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Widi Sukmanugraha MPD. Sebenarnya masih banyak cara untuk hidup bahagia, dan semoga ketika engkau menjalani hidup dengan kesadaran, kesetiaan, kasih sayang, dan segala motivasi, engkau akan menemukan cara untuk hidup bahagia. Yang pertama, kunci hidup bahagia dalam buku ini yaitu hidup tanpa kepura-puraan. Niat kita adalah kunci atas segala tindakan dan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita dapat bermanfaat untuk orang lain? Kebanyakan dari kita dalam menjalani hidup itu bergantung pada orang lain. Mengapa demikian? Ketika kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan orang lain, itu semua hanyalah omong kosong. Kenapa? Karena pada dasarnya, hal yang kita lakukan jika ada niatan seperti itu, maka semuanya akan sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena jika dasarnya seperti itu, maka kita melakukan sesuatu itu hanya karena keegoisan diri kita sendiri, bukan dari hati nurani. Poin yang dapat diambil dari tips pertama dalam buku ini yaitu kita belajar memperoleh kebaikan dalam bertindak. Selalu libatkan Allah dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena ketika kita ikhlas menjalaninya, maka semua prosesnya akan berjalan dengan lancar, insya Allah. Yang kedua adalah merenungkan dan menumbuhkan niat baik. Banyak sekali pertanyaan terhadap diri sendiri khususnya, kenapa kita melakukan seperti ini, atas dasar apa? Apakah ada penekanan dari orang lain? Apakah ada penekanan dari teman? Lalu, apa niat kita dalam mengerjakan sesuatu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dilontarkan terhadap diri sendiri. Nah, itu semua adalah acuan bagi tindakan yang akan kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus ditumbuhkan niat yang baik, baik itu kepada teman, keluarga, sahabat, maupun orang lain. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan sesuatu dan menumbuhkan niat baik terhadap diri kita sendiri, maka hal yang akan kita terima juga akan seperti itu. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Yang ketiga adalah menentukan prioritas yang penting. Seberapa sering kita dapat memikirkan hati kita agar dapat hidup dengan bahagia dan bijaksana? Berapa sering kita memikirkan hati nurani kita agar dapat hidup tenang dan bahagia? Salah satu yang terpenting adalah kita harus menentukan prioritas yang paling diutamakan. Kita ingin hidup, kita ingin bersemangat. Kita ingin menjalani hidup dalam kebiasaan, bukan dalam perintah orang lain. Ketika kita menentukan prioritas yang bijak, hal yang mana yang harus didahulukan, maka hal yang harus didahulukan yaitu yang memberikan manfaat dalam jangka panjang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam mengambil keputusan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, situasi mana yang paling kondusif untuk dilakukan. Yang kedua adalah situasi yang mana yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Tips yang keempat adalah menjaga keseimbangan diri. Tumbuhkan persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kualitas yang baik, yang dapat berbagi ilmu, yang dapat menjadikan segala hal menjadi suatu perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Tips yang kelima adalah menghargai diri sendiri. Perlu diamati dan dipelajari mana yang termasuk pikiran yang positif yang dapat memberikan manfaat dan pikiran negatif yang dapat memberikan kerugian. Kita hidup dengan diri sendiri setiap saat, tetapi secara tidak langsung kita tidak tahu siapakah diri kita sendiri. Karena kita dituntut untuk hidup berdasarkan dengan pikiran orang lain.
Tips yang keenam adalah tidak selalu tentang aku. Kadang kita berpikir bahwa setiap kegiatan atau setiap aktivitas yang kita lakukan itu hanya tentang diri sendiri. Banyak novel-novel yang berjudul misalnya self atau me, dan itu kedua-duanya bertuju pada diri sendiri. Seperti halnya iPhone, iPad, itu kan tentang diri kita. Tips yang ketujuh atau tips yang terakhir adalah mengembangkan kebaikan. Sesungguhnya kita menerima kebaikan itu atas dasar orang lain. Luangkanlah waktu untuk berpikir mengenai 7 tips ini. Bayangkan, pikirkan, dan lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.